kami di Provinsi Maluku Utara, yaitu kami merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang melaksanakan urusan pencarian dan pertolongan. Pencarian dan pertolongan. Bagian unit siaga SAR yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani mengaku siap untuk melakukan aktivitas perkantoran di Ibu Kota Sofifi, Maluku Utara. Langkah ini dikatakan Iwan sejalan dengan arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos untuk meminta perkantoran Basarnas dipindah ke Sofifi. Orang nomor 1 di Basarnas Ternate itu mengaku arahan tersebut lantaran sebelumnya Gubernur telah mendiskusikan agar aktivitas kantor Basarnas bisa berpindah dari Ternate ke Sofifi. Upaya ini juga mendapat dukungan dari Kapolda dan Rem, Kabinda, dan yang duduk bersama diskusi dengan Gubernur. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ternate, Randi Basri. Selamat siang rekan Randi, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Iraka di studio. Dapat kami lakukan dari Ternate, Maluku Utara. Memang saat ini Tribuners dimanapun Anda berada, aktivitas perkantoran yang sejumlah akses perkantoran yang semula berada di Ternate saat ini dibawa kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, yang mana saat ini melakukan upaya untuk perpindahan sejumlah kantor instansi vertikal maupun OPD yang ada di Kota Ternate, khususnya untuk lintas provinsi untuk beralih ke Provinsi Maluku Utara, Ibu Kota Sofifi. Nah, saat ini juga Tribuners mendapat respon juga dari pihak Basarnas Ternate, di mana Basarnas sendiri mengaku siap melakukan aktivitas perkantoran yang semula berada di Ternate, yang mana bisa beralih fungsi ke Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Nah, hal ini juga disampaikan langsung oleh Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani, di mana Kepala Basarnas Ternate mengaku upaya ini di mana sejalan dengan arahan Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Laos untuk melakukan perpindahan kantor dari Ternate, khususnya kantor besar dari Ternate ke Sofifi. Nah, langkah ini juga setelah adanya diskusi bersama baik Gubernur Maluku Utara, Kapolda dan Rem, Kabinda, dan beberapa Forkompinda Maluku Utara saat adanya open house pada Natal 25 Desember 2025 di kediaman Gubernur Sherly Laos yang berada di Sofifi, Provinsi Maluku Utara. Nah, dari hasil diskusi tersebut, Gubernur meminta dukungan juga kepada beberapa pihak seperti Kapolda dan Rem, Kabinda untuk meminta terhadap pihak Basarnas Ternate untuk bisa melakukan aktivitas perkantoran dari Ternate menuju ke Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Nah, hal ini menurut Iwan tentu pihak Basarnas Ternate siap untuk berpindah dari Ternate ke Sofifi, yang mana mereka juga berharap semoga di tahun 2026 Gubernur Maluku Utara bisa memberikan lahan kantor yang ada di Sofifi agar perkantoran yang semula di Ternate bisa bergeser ke ibu kota Provinsi Maluku Utara. Nah, di samping itu juga Tribuners, selain mengikuti instruksi Gubernur Maluku Utara, Basarnas Ternate sendiri tepat 29 Desember, Senin 29 Desember 2025 tadi melakukan peresmian terhadap salah satu kantor unit SAR yang berada di Halmahera Timur. Nah, peresmian kantor unit SAR sendiri diresmikan langsung oleh Bupati Halmahera Timur, yang mana dengan adanya penambahan kantor SAR ini tentu Basarnas berharap memperluas pelayanan kepada masyarakat. Nah, di samping itu juga Tribuners, Kepala Basarnas mengaku untuk wilayah Provinsi Maluku Utara sendiri yang saat ini Ibu Gubernur meminta untuk berada di kantornya di Sofifi, tentu Basarnas Ternate saat ini Tribuners memiliki kantor unit seperti kantor unit SAR, salah satunya berada di Tobelo, Halmahera Utara,
Kemudian ada beberapa kantor unit SAR juga yang tersebar di 4 kabupaten kota, yakni di Pulau Mortai, Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, dan satu di Halmahera Timur. Nah, tentu yang beberapa kabupaten yang masih belum terisi unit SAR yakni di Halmahera Tengah dan juga Pulau Taliabu. Menurut Iwan, ke depan tentu seluruh wilayah Maluku Utara bisa adanya penambahan unit SAR untuk di mana mempermudah jangkauan untuk pencarian SAR ketika adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu rekan Iraka dari Ternate, kami kembalikan ke studio. Peresmian unit siaga SAR Haltim itu akan dilaksanakan hari Senin tanggal 29 ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya unit siaga SAR Haltim bisa menambah peta kekuatan perpanjangan pada saat adanya kedaruratan khususnya di wilayah Haltim. Dan Haltim ini kan bisa juga ke wilayah Halut sebelah sini, sebelah utara. Nah, ini kan berdekatan sehingga bisa saling kerjasama antara unit siaga SAR Haltim dengan Posar Tobelo, seperti itu. Sejauh ini sudah berapa pos nih? Kalau Posar itu baru satu Posar Tobelo, untuk unitnya ada 4. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa Di menambah. 4 mana sini? 4 itu ada di Morotai, ada di Haltim, di Halsel, dan di Sanana unit siaga SAR-nya. Berarti yang masih kurang di mana sini? Kurang itu ada di Halteng sama di Taliabu. Berarti dengan penambahan satu unit SAR ini tentu bisa mendorong operasi SAR ketika di lapangan nanti atau Ya, gimana? ya sudah jelas ya bahwa untuk memberikan pelayanan yang terbaik lah ya di tiap kota dan kabupaten yang seharusnya ada seperti, tapi baru ada sekitar 5 saja. Kemudian dengan ada operasi SAR, tambahan unit SAR ini, tentu untuk kantor SAR juga khususnya di Ternate, apalagi Sufifi ini ada permintaan ibu untuk pindah di Sufifi, kira-kira juga gimana nih? Ya, kemarin kami sempat berkoordinasi dengan Pemprov ya, yang dibantu oleh Bapak Kapolda dan Bapak Damrem, bahwa kami pun seyogianya memang ada di lokasi di pemerintahan utama, ada di sana. Dan untuk memberikan pelayanan juga di Sufifi dan sekitarnya juga memang seharusnya di sana ada. Mudah-mudahan ke depan, kemarin sempat kita berkomunikasi, mudah-mudahan ke depan Ibu Gubernur bisa mengakomodir dengan adanya Basarnas hadir di Sufifi. Kalau seandainya sudah pindah, berarti Ternate tetap standby? Ternate tetap akan tetap ada. Baik. Pelayanan yang optimal, khususnya pelayanan SAR, pelayanan pencarian pertolongan di masyarakat Kabupaten Haltim dan khususnya di Provinsi Maluku Utara. Ke depan kami akan terus melakukan penambahan supaya apa itu tadi ya, dengan yang seharusnya di sini ada di tiap kabupaten kota tetapi bertahap. Mudah-mudahan tahun depan rencananya kami akan mencoba mengusulkan ke pusat di Basarnas di Jakarta, akan mengusulkan ada 2 tempat. Yang pertama itu adalah di Halmahera Tengah dan yang kedua adalah di mana itu? Taliabu. Ya, karena di Taliabu juga sama. Sudah beberapa kali kejadian, kami selalu dibantu oleh unit siaga SAR Banggai, dan itu merupakan bagian unit siaga SAR yang dimiliki oleh Kantor Pencarian Pertolongan Palu. Ya, kami meskipun berbeda provinsi tetapi borderless. Siapa saja boleh. Ya, mudah-mudahan tahun depan mohon doanya kepada teman-teman di media, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan adanya unit siaga SAR di Taliabu dan di Halmahera Tengah, supaya kita bisa menjangkau respon time-nya menjadi baik ya, dan deployment time-nya juga bisa lebih cepat. Itu yang bisa kami rilis ya saat ini, bahwa ada kenaikan kejadian yang tahun kemarin 41, sekarang 49 kejadian. Yang paling berat itu tetap kalau di sini adalah kasus-kasus nelayan ya, ataupun kapal-kapal mati mesin yang posisinya memang jauh ya. Dikarenakan kami jujur saja masih terbatas. Kapal kami yang bisa dioptimalkan itu hanya ada 1 kapal
KN SAR 237 Padu Dewanata yang posisinya ada di Ternate. Kami RIB di Sanana dan di Tobelo. Nah, sementara Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.